ini mungkin salah satu hikmah dari work from home juga, karena kan kami di MHK juga harus konsepnya adalah berita yang terjadi saat itu harus diudarakan juga saat itu. Jadi benar-benar ketika siaran, waktu itu saya benar-benar harus mempunyai pengetahuan yang perkembangan teknologi ya. Dalam satu genggaman, melalui telepon pintar, kita udah bisa mendapatkan segalanya. Masjid-masjid itu hanya menggunakan internal speaker yang memang hanya ada di dalam masjidnya, tidak menggunakan toa yang sampai. Halo pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbahagia sekali karena mendapat kesempatan oleh seorang penyiar yang saat ini berada di Tokyo, Jepang. Beliau ini pernah saya jumpai ya 2 tahun yang lalu di Jakarta, dan saya kemarin ingin berbincang-bincang gitu dengan beliau. Ya, kesempatan yang berbahagia ini tentu akan saya manfaatkan ya, untuk bertanya tentang apa saja kehidupan di Tokyo, Jepang. Ya, kita sambut saja Bapak Sigit Purnomo yang berada di Tokyo, Jepang. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Pak, sehat selalu. Begitu juga dengan Bapak. Ya, kita saling mendoakan ya di zaman seperti sekarang ini yang penuh dengan virus. Kita semua harus tetap sehat. Ya. Ini saya melihat perubahan yang drastis nih dari Bapak nih Pak. Jadi agak langsing sedikit nih saya lihat. Gitu ya? Iya memang. Jadi ya ini mungkin salah satu hikmah dari work from home juga, karena kan kami di MHK juga harus digilir ya siarannya untuk masuk ke dalam kantor, karena kan situasinya tidak memungkinkan untuk semua orang berkumpul dalam satu ruangan. Jadi untuk masuk ke kantor itu paling hanya seminggu sekali. Jadi akibatnya ya lebih banyak sering kerja di rumah. Karena kerja di rumah, dekat sama dapur, dan tidak banyak bergerak, jadinya berat badannya naik terus kan itu ya. Nah gara-gara berat badan naik kan jadi berasa nggak enak. Jadi ya sudah, kalau gitu saya memutuskan waktu itu untuk kayaknya udah nggak bisa nih kalau misalnya sampai tembus 100 kilo kan saya bisa tanding sumo nanti gitu kan, bukan jadi penyiar lagi. Jadi ya mulailah program restorasi badan. Jadi saya setiap hari lari, jalan, makan juga diatur, nggak lagi sembarangan. Ya alhamdulillah turun. Jadi sekarang ya balik ke badan normal lagi. Bisalah untuk jadi ini binaraga. Bukan sumo. Kemudian di sana musim dingin Pak, jadi berapa cuaca di sana nih Pak? Dingin sekali. Suhunya ya, hari ini memang dingin ya, karena musim dingin kan di Tokyo ini rata-rata sih nggak sampai di bawah 0 kalau Tokyo itu. Paling ya 1, 2, 3 paling rendah gitu ya. Kalau hari ini mungkin sekitar 8 atau 7 gitu ya. Dingin memang ya begitulah kalau musim dingin di sini. Nah itu juga mesti hati-hati, karena kalau musim dingin kan biasanya nafsu makan akan meningkat kan tuh ya. Jadi ya mesti benar-benar dijaga lagi, jangan sampai kemarin berat badan udah turun terus musim dingin malas bergerak karena dingin dan pengen makan terus, nanti naik lagi badannya. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Yang saya inginkan sudah berapa lama Pak di Tokyo, Jepang, dan bagaimana ceritanya gitu Pak bisa bekerja di NHK World Radio? Oke, saya itu datang ke Tokyo itu Desember 2013, jadi udah 7 tahun lebih ya, kurang lebihnya di sini. Ini panjang kalau ceritanya kenapa bisa sampai gabung ke NHK. Bisa berapa episode ini, bisa berapa jam. Tapi ya, sebelum saya bergabung ke NHK, saya bekerja memang saya orang jurnalis kan saya ya, multimedia jurnalis. Jadi sebelum di NHK, saya bekerja di BBC, lalu pernah di El Shinta juga sebelum di BBC. Nah, ketika di BBC itu saya dari tahun 2004 sampai 2013, lalu kebetulan saat itu lihat ada lowongan di NHK, jadi mencoba tantangan barulah kira-kira kalau misalnya pindah ke negara Asia gitu ya. Karena kan selama ini saya bekerja itu di media barat ya, BBC itu.
Jadi pengen tahu kira-kira kalau misalnya media asing yang masih ada unsur Asianya itu seperti apa sih, cara kerjanya, editorialnya bagaimana gitu. Jadi ada tantangan baru, ya saya coba, saya daftar, ya alhamdulillah diterima saat itu dan akhirnya bisa ketemu Pak Rudi sekarang. Tadi Bapak berarti 7 tahun lebih di NHK, Pak. Tentu ada perbedaan, Pak, antara media yang di Asia dengan di Eropa gitu, Pak. Itu perbedaannya mencolok itu di mana, Pak? Perbedaannya ya, saya pernah, jadi ini pengalaman kerja saya itu, pertama saya kerja dengan Al-Shinta, itu media di Indonesia kan ya. Di Indonesia itu relatif, ya seperti yang Pak Rudi ataupun juga yang menonton channel ini tahu, terbuka, gamblang semuanya gitu ya. Bahkan sampai kehidupan pribadi orang juga sampai dikulik-kulik gitu, sampai tidak ada lagi privasi bagi orang yang menjadi narasumbernya. Dan kalau di Al-Shinta saat itu konsepnya adalah berita yang terjadi saat itu harus diudarakan juga saat itu. Jadi benar-benar ketika siaran, waktu itu saya benar-benar harus mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam, lebih cepat, bagaimana bisa berinteraksi dengan narasumber dan bagaimana bisa mengorek narasumber dengan waktu yang sangat terbatas. Waktu di BBC itu karena media barat, mereka lebih mengutamakan kalau untuk BBC ya terutama, itu lebih mengutamakan editorial, bagaimana mengolah suatu berita itu bukan hanya sekedar dari sisi bombastisnya saja. Kalau di Indonesia kan lebih ke bombastisnya ya, kalau di BBC lebih bagaimana kita membuat berita itu waktu itu di BBC adalah prosesnya nggak panjang, tapi setidaknya ada proses editorial yang membuat berita kita bikin itu ada added value-nya, ada yang secara editorial itu bisa membuat pembaca ataupun pendengar ataupun yang nontonnya itu mendapatkan informasi tambahan yang bisa mendapatkan pengetahuan bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi, sehingga orang yang membacanya, orang yang mendengarnya, orang yang menontonnya itu mendapatkan tambahan ilmu bahwa bukan hanya hitam dan putih, tapi ada sisi abu-abu dan ada warna-warna lain, kalau misalnya menganalogikan dengan warna gitu ya, berita itu ya. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata kuda bahwa satu berita itu kebenarannya hanya dimiliki oleh satu orang gitu, misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal lain yang harus kita telaah di sana. Nah kalau NHK ini ini lebih konservatif ya sebenarnya kalau NHK itu. Ditambah lagi kalau NHK tidak bermain pada hard news. Kalau BBC kan bermain pada hard news, pada topik-topik yang memang sedang hangat saat itu berita-beritanya. Kalau NHK ini sepertinya ingin mengutamakan soft diplomacy, jadi banyak beritanya itu lebih mengedepankan kepada seperti apa sih kebudayaan Jepang gitu kan. Jadi lebih banyak seperti itu, bagaimana orang-orang Jepang melihat perkembangan dunia seperti itu. Dan ada juga berita hard news-nya, tetapi secara proporsinya itu tidak sebanyak misalnya seperti di BBC atau seperti di VOA atau seperti di beberapa media asing lainnya. Kalau NHK memang lebih kepada teknologi, lebih kepada kebudayaan, bahkan pariwisata juga. Jadi ya lebih ke soft diplomasi sebenarnya pemberitaan yang dibuat oleh NHK. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Kemudian 7 tahun di Jepang tentu memiliki pengalaman enak dan tak enak. Nah ini enaknya apa? Enaknya apa itu Pak? Kira-kira di sana? Nggak tahu, kalau saya tipe orang yang nggak pernah nyebut enak atau nggak enak, Pak. Kalau saya selalu menggunakan istilah gini, kayak ada orang yang menawari saya makan, mereka nanya enak apa enggak, enak atau enggak enak gitu kan. Saya tuh selalu menggunakan istilah, cuma ada dua yang saya punya, enak sama enak banget. Jadi nggak ada istilah nggak enak kalau buat saya gitu. Jadi ya semuanya enak kalau menurut saya, apapun itu gitu kan. Karena kan misalnya pengalaman sejelek apapun pengalaman, itu kan pasti kita harus dapat hikmahnya kan.
Dan ketika kita kemampuan untuk meresapi hikmahnya itu seperti apa, maka sesuatu yang tidak mengenakan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang mengenakan, gitu kan. Ya. Jadi gitu, kalau ada orang nanya, apapun itu, bukan hanya makanan atau mungkin bukan hanya pengalaman, apa enak apa nggak enak gitu kan. Ya bagi saya ya cuma ada dua, bukan enak nggak enak, tapi enak sama enak banget, udah gitu aja. Berarti ilmunya udah tinggi nih Pak. Sebab kalau tak enak itu pahit jadi obat begitu ya. Betul, contohnya seperti itu kan. Iya. Ya emang nggak enak rasanya, tapi kan bisa nyembuhin, gitu kayak jamu juga. Atau kalau kita jatuh sakit gitu kan, ya emang nggak enak, tapi kita kan bisa jadi tahu kita jatuh karena apa, karena nggak ngelihat gitu kan. Jadi ya harus dibikin enak, jadi berikutnya jangan sampai jatuh lagi, ya kan. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, itu boleh dijadikan satu filosofi lah untuk yang nonton. Kemudian di NHK itu kan Pak, pendengar radio di Tokyo Jepang ini sebenarnya seperti apa gitu. Kita tahu memang perkembangan teknologi kan sudah terjadi pergeseran gitu kan Pak, dari ya, analog kemudian menjadi internet, dan dulu hanya mengandalkan televisi dan radio, sekarang sudah berita itu dari mana-mana itu masuk gitu Pak. Jadi di perkembangannya digital ya. Ya, di Tokyo itu seperti apa Pak? Di Tokyo secara umum berarti ya, bukan hanya untuk yang di NHK-nya aja ya. Hampir sama seperti di Indonesia juga. Jadi relatively pendengar radio memang menurun. Itu harus diakui. Karena memang perkembangan teknologi ya. Dalam satu genggaman melalui telepon pintar, kita udah bisa mendapatkan segalanya. Kita bisa dapat siaran radio, kita bisa dapat siaran TV, kita bisa baca berita. Jadi ya sama, dan ditambah lagi dengan media sosial sekarang. Dalam satu platform bisa dapat semuanya. Jadi banyak sekali orang-orang, terutama anak muda ya, terutama yang generasi lebih muda, itu mereka lebih cenderung menggunakan telepon pintar mereka untuk mendapatkan beragam informasi. Kalau dulu radio mungkin menjadi primadona ketika ada masalah bencana atau apapun itu, atau ada breaking news, itu biasanya radio yang menjadi yang pertama. Tapi sekarang kan udah berubah. Yang menjadi pertama adalah media sosial. Media sosial adanya di telepon pintar. Jadi kebanyakan orang di Jepang sekarang memang mereka menggunakan telepon pintar, menggunakan gawai mereka untuk mendapatkan segala informasi, baik itu berupa audio, berupa video, maupun juga berupa cetak. Jadi mereka semua melalui situ. Apalagi di Jepang kan teknologinya juga sangat tinggi sekali ya. Dengan teleponnya semakin pintar, jaringannya juga udah 5G, lebih cepat lagi untuk mendapatkan informasi. Kayak misalnya contoh, sewaktu topan ataupun badai kemarin itu di Tokyo juga sempat kena, itu lebih banyak orang memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak orang memanfaatkan telepon pintar mereka, gawai mereka, untuk mendapatkan informasi mengenai situasi ketika badai itu terjadi, ketimbang mereka misalnya mendengarkan radio atau bahkan menonton TV. Gitu Pak. Jadi ya memang hampir sama ya kayaknya di semua negara itu juga. Apalagi Jepang ya, dengan teknologi yang macam-macam ini, jadi mereka lebih cenderung beralih memang dari media konvensional seperti radio atau TV, apalagi koran gitu kan. Koran juga udah, saya hampir jarang melihat orang membaca koran kalau sedang di kereta atau sedang di tempat umum itu. Mungkin hanya beberapa, 1-2 orang saja yang masih membaca koran. Selebihnya semua sudah beralih ke digital, semua sudah beralih ke telepon pintar mereka. Ya, kemudian kita beralih ke masalah sosial agama. Kita tahu bahwa di Jepang ini kan banyak beragama Shinto. Dan Buddha dan Shinto sesungguhnya kalau lebih ininya. Dan kemudian kita yang beragama Muslim juga apakah diberi ruang untuk melaksanakan keagamaan kita atau bagaimana gitu ceritanya Pak di Jepang? Jepang itu ini memang unik ya kalau mau berbicara tentang agama.
mereka terlahir Shinto atau mungkin Buddha, tetapi mereka juga nggak terlalu menjalankan agama Shinto dan Buddhanya itu gitu ya. Mereka lahir Shinto Buddha, tidak terlalu sering beribadah, paling hanya setahun sekali datang ke kuil ketika tahun baru kemarin itu biasanya. Kalau menikah bahkan mereka kadang menggunakan gaya seperti umat Kristen, mereka sampai datang ke gereja hanya untuk menikah. Tetapi ya mereka agamanya kalau tanya tetap Buddha sama Shinto gitu. Mereka juga merayakan Natal gitu ya, meskipun tidak ke gereja gitu. Untuk umat Islam seperti saya ini, mereka itu sangat menghargai privasi orang lain. Jadi mereka ketika kita beribadah itu biasanya mungkin ada pertanyaan ketika melihat seperti puasa misalnya, mereka kan kaget ketika harus puasa, apalagi ditambah lagi dalam 4-5 tahun belakangan ini puasa itu selalu pas musim panas, jadi sahurnya itu jam 2, bukanya itu bisa sampai jam 7-an gitu, jam 8 mah kadang. Mereka sampai bingung kenapa harus nggak makan selama seharian, nggak mati gitu kan. Nah, mungkin hanya lebih ke faktor ingin tahu kalau mereka, tetapi sampai mencampuri urusan agama orang lain, misalnya menghalangi untuk beribadah, itu sepertinya enggak. Pak Rudi mungkin juga pernah ke Tokyo ya, ke Jepang waktu itu, dan di sana ada beberapa masjid yang dibangun, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil, dan selagi perizinannya itu sesuai dengan aturan dari kota tempat ibadah, tempat masjid itu dibangun, nggak jadi masalah. Karena bagi orang Jepang ya itu privasi orang, setiap orang mau dia beragama apapun gitu. Dan ini pengalaman saya pribadi sendiri juga. Karena kan kita nggak bisa, nggak kayak di Indonesia kan, kalau misalnya udah azan pasti kedengaran azan di mana-mana gitu. Kalau di sini azannya nggak boleh sampai kedengaran. Kalau itu lebih kepada ketertiban umum kan memang peraturan seperti itu, tidak boleh ada suara yang keras. Jadi ketika azan itu biasanya masjid-masjid itu hanya menggunakan internal speaker yang memang hanya ada di dalam masjidnya, tidak menggunakan toa yang sampai ke mana-mana suaranya. Lalu untuk ibadah, sholat juga, kalaupun sampai harus melibatkan banyak orang, misalnya ketika sholat Id, itu kan pasti banyak yang datang ya, akan terjadi penumpukan keramaian. Ya paling hanya meminta izin kepada pihak terkait, otoritas di Tokyo bahwa akan ada acara yang besar, dan biasanya mereka sudah tahu bahwa ini agendanya udah mulai habis puasa, biasanya akan ada sholat yang banyak orang yang berkumpul. Ada polisi yang menjaga, baik itu yang menggunakan seragam ataupun yang berpakaian preman, tetapi sifatnya hanya ya menjaga, benar-benar menjaga, bukan yang represif, bukan yang melakukan pembubaran, enggak. Jadi benar-benar hanya menjaga. Sama seperti Indonesia lah, kalau misalnya ada acara Maulid, Isra Mi'raj juga kan rame-rame tuh, ya ada polisi juga yang jaga kan, seperti itu juga prinsipnya. Tetapi pada intinya adalah di Jepang ini sangat menghargai kebebasan beragama. Kayak ada lagi misalnya, saya beberapa kali sih sering juga ketika sudah waktunya sholat, nggak ketemu masjid terdekat atau nggak ketemu ruang musola yang terdekat gitu ya di taman gitu, sholat aja gitu kan, gelar sajadah, sholat di taman gitu. Apalagi kalau di taman-taman Tokyo ini kan bersih, relatif bersih, dan biasanya ada air yang mengalir juga ya, ada keran air yang biasa dipergunakan untuk anak-anak yang kalau sudah selesai main untuk bersih-bersih. Jadi wudhu bisa di sana, dan sholat pun ya sholat aja. Dan ketika sholat kan karena di taman kan pasti kelihatan ya, terbuka kan ya kan. Orang Jepang cuek aja, nggak masalah mereka, karena memang mereka sendiri juga ya itu seperti yang saya